Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita, yaitu peternak sapi. Nah, untuk hari ini tadi sekitar jam setengah 11 sampai jam 2. Tadi sapi ini jalan terus, hampir tidak mau makan. Dari ujung dia jalan lalu balik lagi ke sini. Nah, jadi ini cara saya untuk memberhentikan sapi. Saya tadi bawa garam 2 kilo. Langsung saya isi air. Nah, untuk 2 kilo itu 4 ember ini ya. 4 ember ini saya kasih air untuk 2 kilo garam. Nah, jadi saya itu tadi udah memberikan garam di jam 12 tadi, tapi tetap saja tidak mau berhenti. Dan saat ini saya beri lagi di setengah 3. Alhamdulillah sudah mau berhenti, sudah mau makan. Biasanya saya sembunyi-sembunyi kalau ngasih garam, tapi ini tadi mumpung dia masih makan, saya kasih garam. Pas saya selesai ngasih garam baru saya panggil. Tadi itu dia jalan terus karena cuaca sangat panas, jadinya dia nyari air, teman-teman. Jadi airnya di sini agak jauh. Tadi pun saya ngambil air buat ngancurin garam biar enak ditabur. Nah, di situ di lubang kecil ini tadi ada garam, ada air. Langsung saya kasih garam untuk 3 ember tadi. Yang terakhir saya kasih dikit-dikit. Dan alhamdulillah sapi ini sudah mulai tidak mau jalan, makan terus. Untuk sore hari kayak gini enaknya kita bikin garam, dia nggak suka jalan, teman-teman. Ya makan terus, jalannya sudah kurang kalau sudah sore. Tadi itu jalan terus hampir tidak makan. Jadi saya ngelihatnya kasihan sama yang masih hamil dan yang baru sembuh sakitnya. Setiap dia tadi jalan saya stop, saya sambil nyari rumput yang tebal, dan saya menemukan di sini, dan airnya juga cukup dekat di situ. Ketutup sapi itu ada lubangan kecil buat 3 ember. Ini rumputnya walaupun pendek tapi ini padat nih, teman-teman. Tuh. Dan ini semenjak saya kasih garam sudah habis 4 kampil ya, buat 300-an sapi. Udah habis 4 kampil. Ini kemarin tulang rusuknya itu udah terlihat ya. Jadi kulit-kulitnya itu cekung, tergambar tulang rusuknya. Alhamdulillah sekarang sudah hampir tertutup lagi, udah hampir rata. Karena saya rutin ngasih garam sekarang. Itu juga sama, itu kemarin agak terlihat kurus, sekarang sudah kembali membaik. Dan yang belum kembali membaik pertumbuhannya itu buat yang anak-anak kecil seperti ini, itu masih cukup lama, teman-teman, dengan sapi-sapi yang lain. Tapi di sini sudah hampir semua kecuali yang kemarin habis sakit. Jadi kalau habis sakit itu dia agak lama dia kembalinya. Dan ini tidak sakit, teman-teman. Jadi ini menyusui. Jadi saya kejar buat ya terlihat gemuk lagi walaupun menyusui. Saya kasih garam terus menggunakan ember seperti ini. Dan saya kasih air
saat air itu kering di daun-daun ini saya panggil sapi-sapi ini biar dimakan. Dengan cara itu sapi-sapi ini tidak menjilat tanah, teman-teman. Jadi kalau biasanya masih basah itu sama dia dicari terus kan bau garam, jadi dijilat tanahnya. Kalau dia kering, dia habis rumputnya, dia pergi, teman-teman. Untuk saat ini walaupun garam ini habis, dia kurang jalannya, teman-teman, karena sapi ini sudah lumayan kenyang. Udah 2 kali saya ngasih garam di jam 12 dan jam setengah 3 ini. Dan tadi juga cukup lebar, saya tadi memberikan garam 4 ember air ya, ember yang segini kecil, biasa yang dibuat kuli-kuli bangunan. Itu saya ngasihnya ke rumput itu tidak pakai daun atau rantingan, tapi menggunakan tangan, sampai pedih tangan saya. Ini pun sudah hampir habis, tinggal yang rumput-rumput tua, yang muda-muda udah habis semua, yang hijau-hijau. Biasanya saya ngasihnya rumputnya nggak kayak gini, teman-teman, tapi lebih tebal, sekitaran tebal 50 sentian, sekitar 50 cm sampai 60 cm saya beri rumputan ke rumput itu garamnya. Karena kalau yang 50 cm 60 cm ketebalan rumput itu dia makan sekitaran 2 jam, kalau dikasih garam itu cepat kenyangnya, teman-teman. Jadi walaupun dia jalan terus, kalau kenyang gak apa-apa, tapi kalau masih lapar, keadaan perutnya masih kosong, terisi masih sedikit, itu ngelihatnya kasihan kalau dia jalan terus. Jadinya saya melihatnya itu prihatin. Kalau dia jalan terus perut masih kosong, itu bisa menyebabkan dia kurus, teman-teman, dia kurang makan. Dan alhamdulillah semenjak saya bawa ini sudah terlihat gemuk-gemuk, karena saya walaupun tebelnya nggak seberapa, seperti inilah yang paling dikit, ketebalan paling dikit seperti ini, itu tetap saya kasih garam biar sapi-sapi ini makan terus, biar kurang jalannya. Dan untuk saat ini saya sambil duduk kayak gini sambil mantau salah satu sapi, yaitu sapi betina indukan yang anaknya kemarin mati, sekarang induknya sakit, teman-teman. Jadi ada 2 hari kemarin dia itu nyariin anaknya yang mati terkena virus, dan sekarang induknya itu terdiam karena hampir demam. Jadi untuk pemantauan hari ini cukup 1 sapi saja, dan nanti sore mau diambil, mau disuntik biar kesehatannya kembali pulih. Ini pejantannya, teman-teman, besar banget tapi cukup nakal ini. Nah, itu satunya pejantannya. Jadi yang bawa sapi jalan ini ada 4 sapi, teman-teman. Jadi 2 betina, 2-nya jantan. Kalau jantan itu jalan terus, betina ini ngikutin semua. Dan kalau yang betina yang suka jalan itu ini, teman-teman, ini susah banget diatur ini. Kalau sapi yang ini jalan sama yang mental, itu pasti nggak ada berhentinya kalau kita tidak memberhentikan. Jarang buat makan. Kalau khususnya sapi Bali, kalau kita tidak suruh berhenti, dia berhenti sendiri. Tapi kalau untuk sapi yang seperti ini dan mental itu, kalau kita tidak hadang atau tidak kita pegas
arah jalan dia tetap saja akan melanjutkan perjalanannya dan jarang makan, berakibat kurus teman-teman. Jadi sudah setengah bulan lamanya, sekitaran setengah bulan lebih, 19 hari saya bawa sapi ini. Alhamdulillah sapi-sapi ini sudah terlihat agak gemukan, karena setiap dia makan, kalau digiring itu saya bilang jangan digiring karena sapi ini kurang makannya kalau digiring. Jadi saya suruh stop terus untuk penggiringan sapi saat dia makan, walaupun dia jauh. Cukup untuk dipantau, jangan terlalu banyak digiring, kasihan. Untuk cuaca saat ini terlihat cuaca itu membaik, tapi terlalu panas menyebabkan sapi ini haus terus dan jalan. Dan saat ini saya naburkan garam itu di dekat kubangan air, walaupun kecil. Kalau dia nanti habis makan haus, dia tinggal minum di sini. Ini teman-teman, yang kemarin itu ini terlihat kurus, sekarang sudah terlihat gemuk besar. Yang ini kemarin kurus kayak keripik pokoknya. Kalau istilahnya orang bilang itu gapet, nggak ada daging sama sekali, krempeng. Nah, sekarang sudah ada daging, udah terlihat dikit-dikit. Untuk si bulenya itu udah mantep, badannya semok besar. Ini juga besar. Kalau yang ini dia juga hamil teman-teman, ya hamil. Dan ada lagi yang di ujung itu anak mental, juga hamil, badannya juga besar. Yang kemarin saya masuk itu kelihatan kecil banget, rempeng, cuman besar di perut karena dia hamil. Nah, untuk sapi yang ini juga kemarin dia tulang rusuknya terlihat, sekarang sudah tertutup juga seperti yang saya katakan tadi. Banyak kemarin yang kurus-kurus teman-teman. Jadi ini juga kurus kemarin, ini parah kurusnya. Sekarang alhamdulillah sudah tertutup, itu sudah tidak ada bentuk tulang rusuknya. Jadi dia sudah tertutup oleh daging sedikit demi sedikit. Dan saya akan menargetkan untuk kandang depan ini, saya mau bikin semua sapi di sini maupun induk, jantan, anak-anak ini mau saya bikin gemuk, karena saya nggak suka ngelihat sapi-sapi yang agak kurus walaupun terlihat gemuk, tapi kalau tulang rusuknya terlihat saya tidak suka. Nah, ini saya bawakan garam terus supaya dia banyak makan biar dia gemuk. Ini contohnya sudah ada perkembangan. Yang ini sama yang induk saya bilang tadi, itu semua kemarin kurus parah seperti kurang makan, tapi alhamdulillah sekarang sudah kembali pulih. Buat kalian yang bingung mau gemukin sapi caranya gimana dan takut pakai obat-obatan, dan ini caranya kita misalnya di kampung gitu, rumput itu kering-kering, dia nggak suka makan, cukup kalian kasih garam rutin teman-teman, kasih garam rutin buat dia makan, tapi jangan dikasih ke minumnya, dia biar makan dulu. Kalau di tempat naruh makannya itu sudah habis baru dikasih minum, biar dia selera makannya itu meningkat. Dan kalau selera makannya meningkat, dia otomatis akan gemuk teman-teman. Buat jantan, dere, indukan, itu berfungsi semua. Paling bagus lagi kalau dikasih dedak yang untuk makan bebek ataupun pur atau pelet ayam ya. Nah, itu juga bagus teman-teman kalau dia mau.
Kalau teman saya yang ada di kampung itu dia dicampur dengan telur juga. Nah, di sana ditunjukkan ada sapi berwarna hitam jantan. Nah, itu dia baru sembuh dari sakitnya. Dan saat ini saya mengusahakan biar sapi ini tidak jalan untuk pemantauan sapi itu biar enak. Jadi sapi itu kayaknya belum 50% sembuhnya, itu masih terlihat lesu badannya, masih makannya juga sedikit. Tuh lainnya itu makan dia cuma tengok kanan tengok kiri. Pagi tadi terlihat sudah seperti stabil, tapi sore hari itu terlihat lagi ada perubahan seperti agak lemas badannya. Nanti kita akan bilang ke tim medis tentang sapi yang dikeluarkan tadi. Jadi tadi ada 3 ya sapinya yang dikeluarkan yang habis sakit dan ada sembuh sedikit-sedikit. Nah, itu yang kita mau bilangin. Untuk yang lain ada di belakang, dan yang menggunakan tambang itu posisi sapi yang baru sembuh dari sakitnya yang belum lama. Jadi tambangnya itu nggak dilepas biar nanti enak ngikatnya kalau dia kembali sakit lagi. Nah, jadi yang kemarin yang ini yang sakit, alhamdulillah ini langsung pulih badannya, udah bagus. Nah, sekarang gantian yang kembarannya itu. Nah, itu yang satunya indukan yang baru sembuh, sama juga itu geleng-geleng kepalanya, gerak semua badannya, napasnya terlalu kuat, suaranya juga belum seperti biasanya, masih terlihat agak lemas. Dan untuk yang sapi satunya yang baru sembuh itu tidak terlihat, paling ada di belakang. Nah, seperti ini teman-teman, kalau dia suka banget sama rasanya garam, jadi saya tadi bawain di sini. Tadi saya isi 1 kilo teman-teman, 1 kilo itu di tangan sampai pedih, saya ngecer airnya itu sampai pedih. Jadi dia langsung dimakan, tapi saya ngasihnya pakai tangan jadi nggak rata teman-teman, banyak yang nggak dimakan itu. Jadi yang rata yang banyak garamnya itu habis tuh. Jadi saya itu sampai ujung sapi yang warna putih itu. Nah, itu warna putih itu sampai ke belakang sini. Nah, itu yang ada sapi yang besar itu. Nah, sampai situ saya tadi taburin garam. Nah, sini juga saya taburin garam, tapi nggak tahu ini kok nggak dimakan yang sebelah sini. Jadi di depan saya juga ini saya taburin garam agak banyak, tapi yang terakhir, garam yang terakhir yang sisa tadi yang tersini paling kurang masin atau gimana, jadinya dia tidak dimakan. Jadi ini tadi yang kelompok banyak garamnya yang masih 1 kiloan, masih terlihat asin banget karena di tangan pun terasa pedih. Nah, itu dijilatin temennya itu yang baru sembuh dari sakitnya. Itu kalau sehat udah diajak berantem itu teman-teman. Tuh, jantan sama jantan itu. Nah, ini kembarannya yang ini, yang di depan kita ini kembarannya sama yang ini. Dua ini. Kembarannya yang sana. Itu lahirnya hampir bersamaan. Karena tinggi dan umurnya itu hampir sama juga. Paling-paling terlewat berapa minggu atau berapa hari. Dan itu ada anakan yang baring di samping sapi jantan itu. Nah, itu sudah terlihat kenyang karena perutnya juga udah udah agak membesar. Dan ini di depan kita ini juga kemarin super kurus teman-teman.
Nah ini kurus. Ada teman ngangon yang bilang katanya sapi yang saya bawa itu kurus. Jadi saya berusaha buat membuktikan kalau saya bisa menggemukkan sapi-sapi yang saya bawa. Jadi saya ini kerja di tempat orang. Jadi kalau sesama orang pekerja, orang buruh, orang nyari kerjaan atau istilahnya merantau, itu jangan sampai merendahkan temennya. Jadi kemarin ini saya dibilangin katanya sapi yang saya bawa karena rambut saya panjang, sapi ini berakibat kurus. Jadi saat ini saya usahakan biar sapi ini gemuk. Dan ini alhamdulillah tulang rusuknya hampir tertutup, sudah hampir mempunyai daging lagi, tidak seperti kemarin. Karena saya sekarang rutin akibat saya diolok katanya sapi yang saya bawa kurus, saya terus bawa garam sepenuh ini biasanya. Kalau enggak 10 kilo. Yang pertama itu 10 kilo untuk lahan setengah hektar. Dan itu habis semua baru jam 1 sapi-sapi itu sudah baring. Ada setengah jam sapi itu baring semua karena kekenyangan dan kembali berjalan di jam 3 kemarin. Sudah lama, sudah ada 2 minggu. Nah ini kalau dia makan udah itu haus, jadi dia langsung minum. Nah ini bukan anak simental ya teman-teman, tapi ini juga dia diganggu sapi pula. Ini bukan anak simental, tapi dia juga hampir sama dengan simental. Dan ini juga hamil teman-teman, ya hamil. Jadi ya anak simental itu sebelah sana, dan itu induk simental yang ada bintik-bintiknya itu dia kurus karena tua teman-teman, bukan karena kurang makan. Itu makannya dia banyak, tapi karena dia tua jadinya dia kurus. Anaknya itu super bagus teman-teman, besar-besar semua. Dan anaknya yang itu, nah itu yang tertutup sapi yang Bali ini, itu anak simental yang masih hamil. Hitungan hari dia mau melahirkan. Ya doakan saja anaknya super bagus. Oke teman-teman, jadi untuk video ini saya sampai di sini. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Dan jika ada yang ingin dipertanyakan atau ingin melihat sapi-sapi yang lain, cantumkan saja di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya. Tapi jika kalian cuma bertanya-tanya, saya akan jawab di kolom komentar. Jika kalian ingin melihat sapi-sapi mana yang bagus atau yang perkembangannya sudah pulih, nah itu saya akan kasih video untuk kalian lihat seperti apa perkembangannya. Jangan lupa buat tonton video saya selanjutnya, dan jangan lupa buat subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya biar kalian tidak tertinggal tentang video-video seputaran peternak sapi. Teman-teman, jadi baterai HP saya ini tinggal sedikit, takutnya nanti drop. Jadi saya sudahi sampai di sini untuk video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu channel.